Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Julia Erwin dengan NIM 250050666. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pembuktian pada teorema-teorema yang ada dalam turunan, yang mana kita ketahui bahwasanya teorema-teorema pada turunan itu ada 8 yang akan saya jelaskan pada video berikut. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Baik, di sini kita akan membahas tentang teorema pada turunan. Yang pertama itu ada teorema A. Konsep dasar turunan itu diambil dari prinsip dasar kalkulus, yaitu limit. Di mana definisi ini kita sering gunakan untuk membuktikan suatu teorema pada turunan. Teorema A mengatakan jika fx sama dengan k, maka f aksen x sama dengan 0. Mari kita buktikan. Di sini sudah tertera definisinya. Sama dengan limit h menuju 0. Untuk diketahui fx-nya yaitu k, maka fx tambahannya yaitu k juga, karena setiap nilai x yang diaplikasikan ini akan menjadi k. Lanjut, kita ketahui bahwasanya fx tambah h yaitu k dikurang dengan fx k per h sama dengan limit h menuju 0, k kurang k itu 0 per h sama dengan limit h menuju 0 itu 0 sama dengan f aksen x itu 0. Maka terbukti bahwasanya fx sama dengan k itu akan menjadi turunan f aksen x sama dengan 0. Selanjutnya kita akan membuktikan teorema B atau aturan fungsi identitas. Jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Pembuktiannya menggunakan definisi daripada turunan, yaitu f aksen x sama dengan limit h menuju 0, fx tambah h kurang fx per h sama dengan limit h menuju 0 untuk fx tambah h. Jika diketahui fx sama dengan x, maka fx tambah h yaitu x tambah h. Fx dikurang dengan fx-nya yaitu x per h sama dengan limit h menuju 0. X ini sama x ini bisa kita coret sama dengan 1 hingga tersisa h per h sama dengan limit h menuju 0, h dibagi h itu. Di sini saya akan melanjutkan teorema C, yaitu aturan pangkat. Jika fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan nx pangkat n kurang 1. Kita ketahui bahwasanya fx adalah x pangkat n, maka f x tambah h sama dengan x tambah h pangkat n. Maka kita menggunakan definisi daripada f aksen x sama dengan limit h menuju 0, fx tambah h kurang fx per h sama dengan limit h menuju 0 untuk fx tambahannya yaitu x tambah h pangkat n dikurang fx-nya yaitu x pangkat n per h. Sebelumnya kita perlu mengingat bahwasanya jikalau a tambah b pangkat 2 itu sama dengan a kuadrat tambah 2ab tambah b kuadrat. Begitu pula dengan a tambah b pangkat 3. A tambah b pangkat 4, hasilnya a pangkat 4 tambah 4a pangkat 3b tambah 6a kuadrat b kuadrat ditambah 4ab pangkat 3 ditambah b pangkat 4. Maka untuk pangkat n berlaku a pangkat n ditambah n a pangkat n kurang 1b ditambah n kurang 1 per 2 a pangkat n kurang 2 b pangkat 2 ditambah sampai seterusnya ditambah lagi dengan n a b pangkat n kurang 1 ditambah dengan b pangkat n. Maka untuk x tambah h pangkat n sama dengan limit h menuju 0. Untuk a nya kita ganti menjadi x dan b nya kita ganti menjadi h. Maka berlaku x pangkat n ditambah nx n kurang 1 h ditambah n kurang 1 per 2 x pangkat n kurang 2 h2 ditambah sampai seterusnya ditambah lagi dengan
N X H pangkat N kurang 1 ditambah H pangkat N dikurangi dengan X pangkat N diper dengan H. Di sini terlihat bahwasanya di semua bagian itu mempunyai H, maka hanya kita keluarkan limit H menuju 0, hanya kita keluarin, maka tersisa X pangkat N tambah NX pangkat N kurang 1. Mohon maaf, untuk XN dengan ini bisa dikurang, maka dicoret. Maka tinggal ditambah N kurang 1 per 2 X pangkat N kurang 2 H ditambah sampai seterusnya tambah NX H pangkat N kurang 2 tambah H pangkat N kurang 1 sama diper dengan H. Karena jika H ini dikali ke dalam, maka hasilnya akan sama seperti yang di atas. Sama dengan limit H menuju 0. H ini bisa dicoret dengan H ini, maka tersisa NX N kurang 1 ditambah N kurang 1 per 2 X N kurang 2H ditambah sampai seterusnya ditambah NX H pangkat N kurang 2 tambah H N pangkat 1 tambah H pangkat N kurang 1 sama dengan kita substitusikan H sama menuju 0 ini ke semua yang mempunyai H, maka limit H menuju 0 sama dengan NX pangkat N kurang 1 ditambah, karena di sini terdapat 0, maka jika dikalikan ke semuanya itu menghasilkan 0 ditambah sampai seterusnya tambah, begitupun dengan ini ada H, maka tambah 0 tambah 0, maka sama dengan limit H menuju 0 yaitu NX pangkat N kurang 1. Maka terbukti f aksen X sama dengan f aksen Fx sama dengan X pangkat N. Terbukti f aksen X sama dengan NX pangkat N kurang 1. Baik, selanjutnya yaitu teorema D atau aturan kelipatan konstanta. Jika Fx sama dengan K kali Fx, maka f aksen X sama dengan K dikali dengan f aksen X. Kita akan membuktikan yang ini. Diketahui Fx-nya yaitu K kali Fx, maka Fx tambahannya yaitu K kali Fx tambah H. Sama dengan limit H menuju 0. Untuk Fx tambahannya yaitu K kali Fx tambah H dikurang Fx-nya yaitu K Fx per H sama dengan limit H menuju 0. Kita ketahui bahwasanya K ini bisa kita keluarkan menjadi bentuk K Fx tambah H dikurang Fx per H. Karena hasil ini jika kita kalikan ke K akan mendapatkan seperti yang di atas. Selanjutnya limit H menuju 0. K yang di sini bisa kita keluarkan ke samping limit seperti ini. Kita ketahui bahwasanya yang di atas ini sama seperti rumus daripada definisi f aksen X. Maka f ini bisa kita tulis menjadi seperti ini. Jadi f aksen X sama dengan K kali f aksen X. Maka terbukti bahwasanya fx sama dengan K kali fx itu menjadi f aksen X sama dengan K kali f aksen X. Saya akan menjelaskan teorema E tentang aturan jumlah. Jika f dan g fungsi-fungsi yang terdiferensialkan, maka f tambah g aksen X sama dengan fx tambah gx. Kita akan membuktikan menggunakan definisi daripada turunan. Sudah diketahui fx-nya dan fx tambah h. Langsung f aksen X sama dengan limit H menuju 0. Untuk fx tambahannya kita isi yang ini. Fx tambah H ditambah Gx tambah H. Dikurang fx-nya yaitu ini. Maka fx tambah Gx per H
H. Selanjutnya, sama dengan limit H menuju 0, kita bisa lihat ada variabel yang bisa kita samakan. Maka kita bisa tulis seperti ini. Fx tambah H dikurang Fx ditambah Gx tambah H kurang dengan Gx per H. Sama dengan limit H menuju 0. Di sini bisa kita simpulkan bahwa Fx tambah H kurang Fx per H ini merupakan sama dengan rumus f aksen x. Maka kita bisa tulis seperti ini. Fx tambah H kurang Fx per H kita tambah dengan limit H menuju 0 untuk Gx tambah H dikurang dengan Gx per H. Maka limit H menuju 0 ini sama seperti rumus daripada f aksen x. Maka kita bisa tulis di sini f aksen x ditambah limit H menuju 0 untuk Gx tambah H kurang Gx per H. Ini kita bisa tulis G aksen x. Maka terbukti bahwasanya fx sama dengan fx tambah gx itu menjadi f aksen x tambah g aksen x. Untuk teorema F, itu aturan selisih. Jika fx sama dengan fx kurang gx, maka f aksen x sama dengan f aksen x kurang gx. Teorema F ini sama saja seperti teorema E yang sudah kita buktikan. Langsung aja kita masukkan. Fx sama dengan, diketahui fx-nya yaitu fx dikurang dengan gx. Maka jika fx tambah h sama dengan fx tambah h dikurang dengan gx tambah h. Jika kita masukkan ke dalam f aksen x sama dengan limit h menuju 0, maka fx tambahannya yaitu fx tambah h dikurang gx tambah h dikurangi dengan fx, yaitu fx dikurang dengan gx per h. Sama dengan limit h menuju 0 itu bisa kita kelompokkan lagi ke kelompoknya masing-masing. fx tambah h dikurangi dengan fx dikurang gx kurangi gx tambah h dikurangi dengan gx per h. H penyebut ini termasuk ke dalam f dan h ini juga ke g. Maka kita bisa tulis limit h menuju 0. Bentuk ini sama seperti dengan bentuk definisi f aksen x. Maka limit h menuju 0 ini menjadi satu fx tambah h dikurang fx per h. Kita bisa tulis seperti ini, dikurangi dengan limit h menuju 0 untuk gx tambah h dikurang gx per h. Kita bisa tulis dalam bentuk seperti ini. Sama dengan bentuk ini adalah bentuk daripada definisi f aksen x. Maka f aksen x dikurangi dengan g aksen x. Terbukti bahwasanya fx sama dengan fx kurang gx itu f aksen x sama dengan f aksen x kurang g aksen x. Terbukti. Baik, selanjutnya kita akan membuktikan teorema G atau aturan hasil kali. Jika fx sama dengan fx kali gx, maka f aksen x sama dengan fx g aksen x ditambah gx f aksen x. Oke, kita buktikan menggunakan definisi daripada rumus turunan, yaitu f aksen x sama dengan limit h menuju 0. Untuk fx tambahannya kita isi yang ini, fx tambah h dikali gx tambah h dikurangi dengan, saya akan kurangi fx tambah h dikali dengan gx. Kalau saya kurangi ini, maka saya juga akan menjumlahkannya dengan nilai yang sama. Maka ditambah dengan fx tambah h dikali gx
ini kan kalau dijumlahkan kan 0. Ya habis. Jadi tidak mempengaruhi nilai, tapi mempengaruhi pada hasil akhirnya nanti. Selanjutnya kita kurangi dengan fx, yaitu fx dikali dengan gx. Kita perkan dengan h. Selanjutnya sama dengan limit h menuju 0. Sekarang kita bagi 2 sehingga kita dapat limit h menuju 0. Yang ini kita bagi 2. Sehingga kita peroleh, karena di kedua ini mengandung fx tambah h, maka yang satunya kita bisa keluarkan menjadi bentuk seperti ini, fx tambah h dikali dengan gx tambah h kurang gx per h. Nah, yang satu lagi bentuk satu lagi kita bisa buat seperti ini. Limit h menuju 0. Ini yang sama gx-nya, maka gx-nya yang kita keluarkan. Gx akan menjadi fx tambah h dikurangi dengan fx per h. Sekarang kita mendapatkan dua bentuk. Bentuk yang pertama, kita bisa lihat bahwasanya jika kita substitusikan nilai limit h menuju 0 ke dalam h ini, maka ini tersisa fx. Dan limit h menuju 0 jika didefinisikan ke sini, ini akan menjadi rumus turunan, yang mana turunan daripada gx, g aksen x. Sehingga bentuk yang satunya kita tambah limit h menuju 0. Karena gx ini tidak mempunyai h, maka kita turunkan gx. Terlihat di sini bahwasanya fx tambah h kurang fx per h ini merupakan definisi daripada turunan f aksen x. Maka terbukti bahwasanya fx sama dengan fx kali gx, itu f aksen x sama dengan fx kali g aksen x ditambah gx kali f aksen x. Terbukti. Baik, saya akan melanjutkan teorema H, yaitu teorema terakhir tentang aturan hasil bagi. Jika fx sama dengan fx per gx, maka f aksen x sama dengan gx f aksen x dikurang fx g aksen x per gx kali gx. Oke, mari kita buktikan menggunakan definisi daripada turunan. F aksen x sama dengan limit h menuju 0. Untuk fx-nya udah diketahui, fx tambah h per gx tambah h dikurangi dengan fx. Fx-nya yaitu fx per gx perkan dengan h sama dengan limit h menuju 0. Kita kali silang sehingga membentuk hasil fx tambah h dikali dengan gx. Saya akan kurangi ini dengan fx gx. Ketika kita sudah mengurangi, maka kita harus menjumlahkan fx gx. Dan kita kurangkan, kita kali silangkan dengan yang satunya. Jadi menghasilkan g kurang gx tambah h fx. Sudah semua, kita perkan lagi dengan h. Dan kita bagikan lagi dengan penyebut yang di bawah, yaitu 1 per gx tambah h kali dengan gx. Selanjutnya, limit h menuju 0. Di sini kita pisahkan antara ini dengan yang ini. Sehingga limit h menuju 0 membentuk, karena di sini dua-duanya ada gx, maka kita keluarkan satunya, gx. Sisa fx tambah h kurang fx per h. Kita kurangkan dengan limit h menuju 0. Di sini terlihat ada fx, di keduanya ada fx, maka kita keluarkan fx-nya 1, sehingga tersisalah di sini kita buat seperti ini, gx tambah h. Kita kurangkan. Kenapa kita kurangkan? Karena ketika kita kalikan dengan min kali min, maka akan menghasilkan positif. Maka di sini gx per h. Kita kalikan lagi dengan 1 per gx tambah h gx. Oke, langkah selanjutnya limit h menuju 0. Sini sudah terlihat
yang ada Gx-nya kita turunkan. Limit H menuju 0 untuk fx tambah H kurang fx per H ini merupakan definisi daripada f aksen x. Maka kita tuliskan seperti ini, f aksen x sama dengan kita kurangkan limit H menuju 0 untuk fx. Limit H menuju 0 untuk gx tambah H kurang gx per H ini merupakan juga dari turunan daripada g aksen x. Kita perkan dengan gx tambah H kali gx. Angka selanjutnya, di sini sudah tidak ada lagi H, tapi di penyebutnya masih ada H, maka kita substitusikan dengan 0. Sehingga f aksen x sama dengan gx dikali f aksen x dikurang fx g aksen x per H-nya sudah hilang, maka tersisa gx dikali dengan gx. Jadi terbukti bahwasanya fx sama dengan fx per gx. Terbukti f aksen x gx kali f aksen x kurang fx kali g aksen x sama dengan gx per gx. Selesai. Maka semua ke-8 teorema sudah dibuktikan.